Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah online minggu 3, program linear bagian 2. Jadi program linear ini seperti yang saya sampaikan waktu itu kita bagi menjadi mungkin sampai part 5 kalau nggak salah, atau part 5 atau part 4. Nah, pada minggu ini kita cuma punya 3 kajian bahan kajian atau pokok bahasan ya. Jadi yang pertama itu kita mentransformasikan program linear yang bentuknya pertidaksamaan ke dalam bentuk persamaan. Kemudian penyelesaian sistem persamaan linear ini menggunakan teoremanya Gauss-Jordan. Kita pakai Gauss-Jordan. Kemudian yang terakhir adalah ini yang agak panjang nanti penyelesaian menggunakan enumerasi basis. Jadi di ini nanti kita menggunakan enumerasi basis. Nah, ini kita nanti menggunakan enumerasi basis. Nah, sebelum masuk ke sub atau pokok bahasan pertama, ada sedikit tambahan. Jadi itu mengenai corner visible solution atau CPF solution. Jadi seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa dalam metode grafik itu kita bisa menggunakan pojok-pojok titik-titik untuk menentukan titik optimal selain menggunakan garis. Nah, walaupun garis lebih presisi, tapi cara ini lebih banyak digunakan menggunakan pojok-pojok. Tapi ya dampaknya kita harus membandingkan semua titik. Nah, di sini sebagai contoh kasus yang sama, kasus window glass itu kita punya titik-titik yang ada warnanya hitam bold ini atau titik hitam ini di bold. Nah, nanti ketika kita melakukan CPF, corner point visible solution itu adalah pojok-pojok solusi yang visible. Jadi angka ini 4,6 dan 6,0 ini bukanlah visible solution. Jadi ini adalah corner point tapi bukan visible solution. Yang kita ambil adalah CPF. Nah, CPF ini adalah yang ini. Yang ada di daerah arsiran. Nah, yang akan kita lakukan di minggu ini maupun minggu depan sebenarnya itu adalah kita bergerak dari titik pojok ini. Misalkan 0,0, kita bergeser ke 12, bergeser ke 27, bergeser ke 36. Atau 0, kita bergeser ke 6, kemudian bergeser ke 36. Seperti itu. Jadi kita bergeser-geser. Misalkan dari 0 ke 6 ke 42. Di sini itu 42 kalau nggak salah Z-nya. Itu kita masuk ke balik ke sini ke 36. Seperti itu. Jadi yang kita lakukan sebenarnya kita bergeser dari satu titik ke titik lain, ke titik sebelahnya. Itu yang nanti kita lakukan, tapi itu graphical solution-nya ya. Jadi yang kita lakukan adalah menggunakan perhitungan aljabar linear atau matriks vektor kalau kalian di mata kuliahnya. Nah, pertama kita nanti untuk masuk ke perhitungan simplex, nanti yang kita pelajari di minggu depan adalah simplex atau solusi yang di atasnya grafis. Kalau grafis cuma bisa digunakan untuk 2 variabel. Kalau lebih dari 2 itu sangat sulit menggunakan metode grafis. Jadi metode yang digunakan biasanya adalah metode simplex. Nah, untuk bisa paham metode simplex ini kita harus paham dulu konsepnya, konsep dasarnya. Konsep dasarnya itu dia dikembangkan sebenarnya dari teoremanya yang ada di aljabar linear. Atau mungkin yang kalian kenal dengan ya Gauss-Jordan, eliminasi Gauss, OBE, dan sebagainya. Jadi cara itu yang digunakan. Nah, sebelum masuk ke sana, yang pertama yang kita lakukan adalah kita mengubah dari original form modelnya, model original form, kita ubah ke dalam model augmented form. Jadi nanti kita akan selalu ada original form sama augmented form. Sama seperti ketika kita belajar aljabar linear di matriks vektor, kita punya original matrix dan augmented matrix. Nah, di sini pun sama, kita membuat namanya augmented form. Di sini di augmented form ini kita menambahkan variabel baru, dummy variable atau artificial variable. Jadi variabel ini adalah variabel artifisial, jadi variabel buatan. Nah,
di mana dia konstantanya di objective function adalah nilainya 0. Jadi dia tidak muncul di objective function atau C-nya biasanya dibuat 0. Gampangnya begitu. Nah, di sini kita menggunakan untuk contoh yang saat ini kita pelajari adalah kasus maximize dengan tanda pertidaksamaan yang kurang dari sama dengan. Untuk tanda yang lebih dari sama dengan pertidaksamaannya itu nanti kita pelajari di setelah simplex. Jadi di minggu ke berapa itu ya? Pokoknya berarti ini part 2, part 3, part 4. Part 4-nya dari linear programming. Jadi nanti kita akan belajar kalau tandanya lebih besar sama dengan itu bagaimana. Lah kalau minimize itu juga bagaimana. Nanti kita pelajari di sana. Sementara kita gunakan maximize dulu. Kenapa? Karena kalau minimize biasanya pasangannya itu tandanya lebih besar sama dengan. Oke. Jadi di sini kita menambahkan artificial variable. Jumlahnya setara dengan jumlah constraint-nya. Jadi kalau ada constraint-nya ada 3, berarti tambahan artificial variable-nya ada 3. Berarti kita punya 2 variabel utamanya, X1, X2, kita tambahkan dengan artificial variable atau dummy variable. Nah, artificial variable-nya berarti kita tambah 3. Jadi sekarang kita punya 5 variabel. Nah, oke. Lanjutkan. Nah, untuk menyelesaikan kasus ini ada cara pertama yaitu dengan sistem persamaan linear. Nah, sistem persamaan linear ini dari yang bentuknya augmented form kita ubah ke sistem persamaan linear. Maximize-nya kita tulis Z saja. Nah, lalu Z-nya kita turunkan menjadi suatu persamaan 0. Jadi ada persamaan 0, persamaan 1, 2, 3 atau baris 0, 1, 2, 3. Nah, lalu yang kita lakukan ubah persamaan ini menjadi bentuk matriks. Atau kalau mau substitusi dan eliminasi silahkan, tapi agak panjang jadinya. Cuma ini yang saya contohkan kita menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Jadi kita menggunakan metode Gauss-Jordan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear ini. Nah, kita lakukan sistem persamaan linear. Di sini iterasi 1 ini ada pivot. Pivotnya di sini kita gunakan untuk mengenolkan atas bawahnya. Ya metode OBE atau Gauss-Jordan biasa. Kalau bagi yang belum paham silahkan kalian buka di mata kuliah matrik vektor untuk operasi OBE ataupun metode Gauss-Jordan. Di situ sudah dijelaskan. Gampangnya singkat cerita kita lakukan iterasi sampai 4 kali iterasi. Di iterasi terakhir kita temukan bentuk seperti ini. Jadi di sini sudah muncul diagonalnya. Di sini dan ini itu yang awalnya bentuknya diagonal ini menjadi suatu persamaan. Nah, lalu persamaan ini, persamaan terakhir ini kalau kita transformasikan kembali ke persamaan linear dia menjadi seperti ini. Cuma ini posisinya dibalik. Jadi kalau ini adalah baris ke berapa ini? Baris ke 2 atau baris 0, baris ke 1 berarti ya. 0, 1, 2, 3. Baris ke 1 di sini dituliskan sebagai baris ketiga. Di buku dituliskan sebagai baris ketiga. Tapi ya tidak masalah karena sama aja sebenarnya. Kan di OBE menukar urutan baris itu tidak mempengaruhi hasil persamaan linear atau sistem persamaan linearnya ekuivalen. Oke, lanjut. Jadi persamaan linear ini kalau kita misalkan X3, 4, 5 itu sama dengan 0, maka kita akan menemukan bahwa X1-nya itu 2, X2-nya itu 6. Z-nya sebanyak 36. Nah, balik ke tadi. Kalau kita kembali ke ini CFP, yang kita lakukan tadi itu sebenarnya adalah dari 0, dari sini aja yang kelihatan. Dari 0 kita lari ke sini. Z-nya 30. 30 kita lari ke 42, kelewatan. Dia nggak visible. Kita lanjutkan lagi perhitungannya karena belum sampai Gauss-Jordan. Kita lanjutkan, dia menjadi 36. Jadi terus dia berhenti di sini Gauss-Jordan-nya. Maka solusinya ada di sini berdasarkan sistem persamaan linear. Kan? Ini dari 0, 12, langsung lompat ke 42, 36, baru balik ke 42. Dari 42 baru balik ke 36. 0, 12, 42, 36. Berarti yang kita lakukan adalah kita menyisir sini. Saya revisi jadi tadi kita dari 0, 12 ada di sini.
4,0. Kemudian ke 42 itu di 4,6, baru ke 2,6. Jadi kita menggunakan jalur bawah ini, bukan jalur yang atas ya tadi. Maaf, jadi mohon maaf, jadi tadi kita pakai yang bawah karena ini slide-nya bisa jadi memang agak bingung. Nah, oke. Dari 0, 12, 42 ke 36. Nah, ini yang kita selesaikan dengan Gauss Jordan atau sistem persamaan linear punyanya mata kuliah matrik dan vektor kalau di kita namanya, atau aljabar linear, di kampus lain namanya aljabar linear. Oke. Nah, ini persamaan linear selesai. Lalu kita masuk ke metode ketiga, metode enumerasi basis. Jadi di metode enumerasi basis ini itu ada beberapa tahap. Jadi ada step-stepnya, kita melakukan beberapa kali iterasi. Bagi yang tidak tahu iterasi, mungkin nanti harusnya kalian dapat di algoritma pemrograman ada yang namanya iterasi, itu konsepnya sama. Kalaupun tidak tahu silahkan nanti di Google aja iterasi, itu tahapan-tahapan pokoknya gampangnya gitu. Nah, kita mulai dengan inisialisasi atau initial iteration. Jadi iterasi 0 gampangnya. Di awal, iterasi awal itu kita punya X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0. Kita punya persamaan baris 1, 2, 3-nya kayak gini. Baris 0-nya nggak dituliskan di sini. Nah, di sini yang muncul adalah basic variable. Karena X1, X2-nya 0, maka X3-nya nilainya 4, X4-nya nilai 12, X5-nya nilainya 18. X3, 4, 5 ini disebut sebagai basic variable. Nah, solusi awal inisial BF solution. BF itu adalah basic visible. Jadi solusi basic visible solution atau BF solution, basic visible solusinya adalah X1 0, X2 0, X3 4, X4 12, X5-nya 18. Jadi kita ada basic variable, ada basic visible solution. Nah, lalu yang kita lakukan selanjutnya adalah optimality test. Tahap berikutnya adalah optimality test. Ini kita belum pindah iterasi, masih di awal, tahap awal. Optimality test kita lakukan, kita lihat nilai Z-nya. Kalau X1-nya 0, X2-nya 0, Z-nya adalah 0. Oke, nangkap ya. Nah, kemudian untuk jelas karena ini iterasi awal, pastinya kita akan melakukan iterasi 0 ya. Pastinya kita akan melakukan iterasi 1. Tidak mungkin kan soalnya ditulis ulang sudah selesai. Enggak, kita coba selesaikan. Kita masuk ke iterasi 1. Di iterasi 1 ini tahapan pertama, step 1. Step 1 itu adalah kita memilih langkah mana yang akan kita ambil. Nah, seperti yang tadi saya tunjukkan, itu saya tadi salah menyontohkan langkah. Jadi sebenarnya kita jalan pakai jalur bawah, saya tadi contohkan pakai jalur atas. Nah, ya karena memang ada langkahnya bisa pakai jalur atas ataupun jalur bawah. Yang membedakan nanti jumlah ngitungnya lebih panjang atau lebih pendek. Nah, langkah pertama adalah kita menentukan langkah mana yang mau kita pilih, lewat jalur bawah atau jalur atas. Nah, ini nanti dampaknya adalah jumlah perhitungannya. Mana yang lebih cepat sampai, karena jaraknya kan beda kan, gampangnya begitu. Nah, untuk memilih langkah yang tepat atau langkah yang lebih pendek, itu kita lihat dari koefisiennya. Jadi kalau kita lihat X1, kalau kita memilih X1, maka dia naiknya itu cuma sebesar 3. Tapi kalau kita memilih X2, itu naiknya sebesar 5. Nah, karena 5 lebih dari 3, lebih baik jalan 3 langkah atau lebih baik jalan langsung 5 langkah dalam satu lompatan atau satu kali jalannya. Nah, di sini maka kita pilih X2. Kenapa? Karena dia lebih banyak, dampaknya lebih banyak. Jadi kalau kita naikkan nilai X2, X2-nya kan tadi 0. Misalkan kita naikkan X2 sama dengan 1, maka kan naiknya jadi 5 kali lipat untuk X2-nya. Nah, makanya kita pilih X2. Lah, X2 ini menjadi entering basic variable. Nah, ini merupakan tahap memasukkan basic variable baru. Jadi tahapnya adalah ada 3 sebenarnya nanti di setiap iterasinya. Memasukkan variabel baru, membuang variabel lama, dan melakukan perhitungan dari solusi yang baru. Oke,
Di sini kita memilih X2 menjadi entering basic variable atau variable basic baru, basic variable baru. Nah, kita lanjut ke step 2. Sekarang, kalau X2 masuk, berarti variabel apa yang kita buang? Nah, itu pertanyaannya. Nah, yang kita lakukan sekarang, X1-nya sama dengan 0. Nah, X2-nya itu masuk ke sini. Ini enggak ada X2, berarti tidak ada dikurangkan dengan X2. Ini dikurangi dengan X2, yang ini juga dikurangi dengan X2. Berarti pilihannya adalah antara X4 atau X5 yang kita buang. Nah, lalu milihnya bagaimana? Supaya tidak menyalahi constraint. Jadi kalau mau coba-coba silahkan. Jadi ada yang namanya minimum rasio test. Jadi ada minimum rasio test itu gunakan untuk memastikan bahwa variabel yang kita buang ini tidak menyalahi constraint. Nah, di sini yang kita lakukan adalah kita lakukan perhitungan seperti ini. Nah, ini seperti ini kan. Jadi karena ini 2 dibagi dengan konstantanya. Konstantanya di sini 2 kan. Atau gampangnya persamaan inilah. Kalian lihat persamaan ini persamaan simpel. Pertidaksamaan harusnya bisa. Oke. Nah, di sini kita bandingkan. Mana yang rasionya paling kecil. Antara 0, 6, 9. 0 tidak bisa dipilih karena di sini nggak ada X2-nya kan. Ini nggak ada X2-nya. Tidak bisa dipilih antara 6 atau 9. Karena ini nggak ada X2-nya, X3 tidak bisa dipilih. Nggak ada upper bound untuk X2. Kenapa? Karena X2-nya min 0x2 bla bla bla. Jadi ini X4 nggak bisa X3 nggak bisa kita pilih. Ini tak hingga nggak bisa kita pilih. Nah, di sini kita pilih antara X4 atau X5. Nah, dengan minimum rasio tes berarti rasionya adalah ini rasionya. Minimumnya yang mana? Minimumnya adalah yang 6. 6 dan 9 pasti lebih kecil 6. Makanya 6 ini punyanya X4. Ini yang minimum. Maka yang kita buang adalah X4. Dia nanti menjadi yang namanya leaving basic variable. Tahap kedua adalah tahap membuang basic variable lama. Nah, jadi summary atau kesimpulan untuk step ini sementara. X2 masuk menggantikan X4. Lalu masuk ke step 3. Step 3-nya untuk satu iterasi. Ini masih iterasi 1. Nah, setelah kita tahu X1-nya 0, X4-nya 0, X2-nya 6. Di sini non basic variabelnya adalah X1 dan X4. Basic variabelnya 3, 2, 5. 2 nilainya adalah 6. Lalu yang kita lakukan adalah inisial persamaan linear atau sistem persamaan linearnya adalah yang ini inisial. Lalu kita lakukan eliminasi Gauss. Gauss saja, nggak sampai Gauss-Jordan. Gauss di mana pivotnya atau baris utamanya untuk mengurang-urangkan adalah baris ke-2. Nah, baris kedua ini kita gunakan untuk mengurangkan baris ke-0 dirinya sendiri atau untuk mengubah dia biar nggak angkanya 2. Jadi ininya jadi 1. Dan juga untuk mengurangkan ke baris ke-3. Sehingga kita menghasilkan persamaan baru. Ya ini kan persamaan 0-nya berubah. Persamaan 1-nya tidak berubah sama sekali karena tidak ada dampaknya. Persamaan 2 kita bagi dengan 2. Jadi ini bagi 2, bagi 2, bagi 2. 12 bagi 2 kan 6. Persamaan ketiga kita gunakan baris 2 untuk mengurangkan persamaan ketiga supaya X2-nya hilang. Nah di sini muncul persamaan seperti ini. Dari sini solusi sementaranya adalah 06406. Di mana Z-nya sekarang adalah nilainya 30. Oke, nangkap? Tahap ini merupakan tahap penyelesaian untuk satu iterasi. Untuk satu iterasinya. Jadi kita selesai di step 1 tadi, step 2, step 3. Nah, kalau kita kembali ke grafik awal. Ketika kita menggunakan persamaan linear, tadi kita larinya kayak gini. 0, 12,
42, 36. Sekarang kita larinya 0 ke sini, Z-nya 30. Ya, itu menggunakan basic variable tadi. Jadi kita bergesernya dari 0 ke sini. Nah, nanti kalau kita lihat ternyata dari sini nanti kita bergeser ke sini. Langkahnya cuma 3. Ini langkahnya sampai 4 kalau menggunakan sistem persamaan linear tadi. Ini kembali. Jadi kita sampai iterasi ini di tahap penyelesaian. Selesai satu iterasi yang dilakukan peralihan dari iterasi 1 ke 2 yang dilakukan adalah optimality test. Jadi kita cek lagi apakah kita akan melanjutkan ke iterasi 2 atau tidak. Caranya gimana? Kita ambil persamaan pertama, persamaan 0. Nah, persamaan 0 ini kita ambil, ini kita geser, diubah-ubah dikit lah. Kita geser-geser. Nah, ini keluar Z sama dengan 30 tambah 3x1 tambah minus 5 per 2x4. Nah, mau dilanjut apa enggak ini perhitungannya berarti? Kita lihat, ternyata di sini kalau kita naikkan x4, Z-nya turun. Jelas berarti x4 terbaik adalah 0. Nggak usah kita otak-atik x4-nya. Sama seperti di sini, x4-nya adalah 0. Jadi nggak ngefek. Oke, lalu kalau kita naikkan x1, maka x1-nya kita naikkan 1 nih, dari 0 jadi 1. Z-nya jadi 33. Berarti kalau x1-nya dinaikkan ini akan semakin baik. Maka kita lanjutkan iterasinya. Kita naikkan berapa kali x1 ini. Nah, lanjut iterasi ke iterasi 2. Oke, masuk ke step 1 lagi. Menentukan movement atau pergerakannya. Kita mau naikkan x1 atau x4. X4 jelas tidak dipilih tadi karena tidak berdampak positif, tidak berdampak bagus. Satu-satunya yang bisa dipilih adalah x1. Nah, maka x1 menjadi entering basic variable. Kita masuk ke tahap tadi, tahap pertama, memasukkan basic variable baru. Pertanyaannya sekarang, variabel yang dibuang yang mana ini? X3 atau X5? X4 jelas tidak bisa dibuang karena dia sudah keluar duluan kan, nggak boleh kita otak-atik. Nah, kita lakukan kembali minimum rasio tes. Di sini kita bandingkan. Ternyata yang minimum rasionya adalah X5. Maka X5 kita buang, kita gantikan dengan X1. X5 menjadi living basic variable. Ini tahap kedua, membuang basic variable. Lalu selanjutnya tahap ketiga. Tahap ketiga atau step 3 yang kita lakukan. Persamaan awal di iterasi, persamaan terakhir yang kita temukan di iterasi 1, kita lakukan eliminasi Gauss. Sekarang yang kita pilihkan adalah baris 1. Kenapa kita yang ada X1-nya? Oh. Maaf, ada revisi. Ini bukan baris 1. Baris 3. Salah ketik. Nah, sorry. Tadi yang kita pilih adalah X5. X5 itu berasal dari baris 3. Nah, berarti sekarang kita gunakan eliminasi Gauss dengan menggunakan baris 3. Kita kurangkan nilai baris 0, Z. Baris pertama, baris kedua tidak kita otak-atik karena nggak ada X1-nya. Dan baris ketiga. Menggunakan baris ketiganya sendiri. Jadi yang ini yang bawah adalah dari 3 kita ubah menjadi 1. Dibagi 3 gampangnya. Nah, setelah kita lakukan perhitungan, kita temukan bahwa nilainya sekarang Z-nya adalah X1, X2, X3, 4, 5-nya adalah 26200. Kombinasinya begitu. Di mana Z-nya adalah 36. Ini merupakan tahap terakhir atau tahap ketiga dari satu iterasi. Nah, di sini kita sudah temukan Z-nya 36. Ini enggak diotak-atik, 262. Lalu kita masuk ke antara itu 2 ke iterasi 3. Apakah akan kita lanjutkan ke iterasi 3? Nah, kembali kita lakukan optimality test. Di sini kita cek, kita lihat dari persamaan 0 itu ini terlihat bahwa X4 dan 5 kalau kita naikkan itu justru memperburuk
objective function atau nilai objektifnya. Sehingga nilai terbaik dari 4 dan 5 ini adalah 0. Nggak usah kita otak-atik berarti. Nah, maka kita nggak usah melanjutkan perhitungannya lagi. Kenapa? Kalau kita otak-atik 4 dan 5 makin jelek. Lah ngapain? Kita nyari yang terbaik nilainya. Makanya perhitungan dihentikan. Di sini optimal solusinya kita temukan bahwa X1-nya itu 2, X2-nya itu 6. Dapat dari mana? Kalau X4-nya 0, X2-nya 6. Kalau 4 dan 5 0, X1-nya 2. Oke, nangkap ya? Nah, ini kita menemukan solusi optimalnya. Sebagai summary, itu ada seperti ini. Jadi kita melakukan initialization kalau ke geometrical interpretation, algebra interpretation seperti ini. Nah, ini silakan dibaca. Kalau nggak nangkep juga, saya coba kembali ke slide awal. Oke. Secara gampangnya, ketika kita melakukan sistem persamaan linear, kita bergerak dari titik ini, bergeser ke sini, bergeser keluar ke non-visible solution, baru masuk ke visible solution kembali. Ketika kita melakukan enumerasi basis tadi, yang kita lakukan, kita bergerak dari sini ke sini. Iterasi 1 kita ada di sini, iterasi 2 kita ada di sini. Ketika kita di sini, pilihan kita adalah bergerak ke bawah sini atau kembali ke sini. Dua-duanya tidak memberikan nilai yang lebih baik. Jadi, akhirnya titik merah ini menetap di sini, 2,6. Oke? Nangkap ya? Jadi ini adalah basicnya simplex. Nah, minggu depan kita belajar yang namanya metode simplexnya sendiri yang menggunakan format tabel. Referensinya saya menggunakan buku Hilaire Lieberman. Silahkan dibaca di perpus ada, atau kalau cari di toko online juga ada yang versi terjemah. Nah, atau kalaupun tidak, kayaknya yang bukunya Siswanto itu ada nggak ya? Kayaknya nggak terlalu detail, tapi ada kayaknya simplexnya, tapi nggak terlalu detail. Oke, mungkin itu saja. Untuk diskusinya kita lakukan pada waktu perkuliahan sesuai jadwal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.